Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bank dan lembaga keuangan lainnya akan sedikit berdiskusi tentang rupiah mampu bangkit karena 4 faktor. Yang pertama itu dalam 2 hari terakhir ini ya, saat ini tuh rupiah itu lagi naik-naiknya. Itu karena sekarang keuangan AS itu lagi merosot dikarenakan hal-hal yang lain, hal-hal tertentu. Terus waktu COVID itu Indonesia itu termasuk dalam satu negara yang keuangan ekonominya itu masih stabil, tidak terlalu merosot dibanding negara-negara lain. Terus yang selanjutnya itu faktor kondisi fundamental Indonesia yang baik. Yang pertama, pada Badan Pusat Statistik mencatatkan terjadinya kenaikan perubahan ekonomi Indonesia. Lari bos. Ya bos. Yang ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2023 itu tercatat 5,17%. Years on years YoY meningkat dari pertumbuhan pada triwulan yang sebelumnya sebesar 5,04%. YoY-nya pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik. Oleh peningkatan permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,32% YoY. Konsumsi permintaan tumbuh sebesar 10,62 YoY, terutama didorongnya oleh belanja pegawai pemerintahan pusat dan pemerintah daerah itu naik, dan pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat jadi 4,63% YoY, dan didorong oleh perbaikan investasi non bangunan yang tercermin dari perbaikannya pertumbuhan impor barang dan modal. Terus selain itu Indonesia juga tetap terjaga dalam kisaran pasaran 3,0, kurangnya tambah lebih 1% untuk tahun 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik. Inflasi September 2023 itu cuma tercatat sebesar 0,19%. Sedangkan secara tahunan menjadi 2,28 YoY. Lebih rendah inflasi IHK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 27%. Jadi di sini untuk poin pertama itu penurunan krisis di Indonesia itu masih terjaga dikarenakan perekonomian Indonesia yang dianggap masih stabil dan tidak cenderung terjadinya inflasi untuk tahun 2023. Yang seterusnya akan dijelaskan mungkin oleh teman saya. Selanjutnya ada Sekuritas Setia Bank Indonesia atau dan DHE, devisa hasil ekspor terus ditingkatkan dan diperhatikan oleh sektor industri. Jasa keuangan pada akhirnya memberikan efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai informasi, Bank Rakyat Merah atau PT Bank Persero Tbk mencatat pertumbuhan penerimaan devisa hasil ekspor sebesar 66% pada Agustus 2023 dibandingkan dengan Juli 2023. Kebijakan DHE sumber daya alam pada dasarnya sudah cukup baik, namun perlu diperluaskan, contohnya seperti sektor manufaktur dan kinerja eksternal tinggi agar lebih optimal dan tidak kembali ke luar negeri. Berdasarkan transaksi tanggal 18 sampai 21 September, beli neto sebesar 1,32 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Sementara data transaksi 25 sampai 27 September, beli neto sebesar 2,16 triliun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada indeks dolar Amerika Serikat atau IHSG, yang mana pada
tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023 ini mengalami penurunan, yang mana hanya pada tanggal 9 Oktober 2023 itu hanya sedikit mengalami kenaikan dari dolar Amerika Serikat, sehingga depresiasi di XY ini sekitar 1 minggu terakhir ini memberikan angin segar bagi mata uang berdominasi USD, yang mana salah satunya mata uang Indonesia atau rupiah ini memiliki penguatan di beberapa pekan terakhir ini. Selanjutnya ialah terkait suku bunga AS. Saat ini tercatat bahwa suku bunga AS berada di posisi 5,25% sampai 5,50% dan memiliki selisih 25 basis poin dengan Indonesia. Bank Sentral Asia atau Jepang dengan demikian, mereka mengadakan pertemuan FOMC untuk membahas hal tersebut dan melihat bahwa untuk kedepannya tidak perlu adanya kenaikan tingkat suku bunga. Dan David mengatakan mereka akan lebih hati-hati untuk menentukan kebijakan terkait suku bunga yang dihadapi. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata atau salah kata. Sekian, terima kasih.